Oke, kembali lagi di channel Edgar Sandi Official, dan kali ini saya mencoba untuk membuat konten deskripsi alur film. Dan film pertama yang akan saya buatkan alur ceritanya yaitu film dari Ben 10 berjudul Ben 10 Destroy All Alien yang rilis di tahun 2012 lalu. Jadi sebelumnya saya ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka spoiler, silahkan bisa ditutup video ini. Dan tanpa berlama-lama, inilah pembahasannya. Film ini diawali dengan kekacauan yang terjadi di kota Bellwood, di mana terjadi kejar-kejaran antara mobil polisi dengan penjahat yang mengendarai tank. Jadi tank ini bisa mengeluarkan tembakan laser dari moncong senapannya. Seperti biasa di sini pahlawan kita Ben, Gwen, dan Paman Max mencoba menyelamatkan keadaan dengan cara mengejar tank tersebut. Akan tetapi keadaannya malah berbalik, di mana mereka bertiga terjebak di bawah jembatan karena serangan tank tersebut. Kemudian Ben mencoba berubah menjadi alien upgrade dan menempel pada tank tersebut. Dan anehnya terjadi hal yang tidak terduga, yaitu tank tersebut bermutasi. Kemudian Gwen pun tidak tinggal diam dan mengeluarkan sihirnya yang mana mengenai tank tersebut yang juga sedang ditempeli oleh Ben sehingga hancur berkeping-keping. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan mereka, hal tersebut membuat efek keanehan pada jam tangan Ben. Dan kemudian film pun dimulai. Scene pun berganti, di mana Ben sedang berkeliaran di kota, namun anehnya kota tersebut sepi. Di sini Ben mencoba mencari Gwen dan pamannya Max. Akan tetapi, yang dia temui adalah alien yang menyerupai Heatblast yang mencoba untuk menyerangnya. Ben pun mencoba menghindari serangan alien Heatblast ini. Akan tetapi dia malah diserang secara bergantian oleh alien-alien miliknya yang lain. Hingga pada akhirnya dia pun terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Namun tidak kita sangka bahwa ternyata adegan tersebut hanyalah mimpi Ben saja. Dia pun terbangun di kelasnya dan mendapati dia sedang ditanyai oleh gurunya tentang pekerjaan rumah. Kemudian Ben mencoba menyerahkan pekerjaan rumah tersebut. Akan tetapi tiba-tiba PR-nya itu menghilang dan sontak saja dia ditertawakan oleh temannya. Kemudian sebagai hukumannya, Ben diberikan tugas rumah yang lebih banyak lagi oleh gurunya tersebut. Adegan pun berpindah di saat Ben berada di depan lokernya. Dan tiba-tiba dia pun dikerjai oleh kedua pembuli yang memasukkan Ben ke dalam lokernya dan kemudian dikunci dari luar. Di sini Ben mencoba berubah menjadi forearms supaya bisa keluar dari loker tersebut. Akan tetapi dia malah berubah menjadi Heatblast. Hal ini sontak saja mengaktifkan sistem pemadam kebakaran otomatis di sekolahnya. Tanpa pikir panjang, kemudian Ben pun pergi dari sekolahnya supaya tidak menciptakan masalah baru. Sesampainya di rumah, Ben pun mendapatkan teguran dan dimarahi oleh kedua orang tuanya karena mereka mendapat laporan dari sekolah bahwa Ben sering tidur di kelas. Akibat hal ini, Ben pun dihukum untuk tidak keluar rumah selama libur akhir pekan, terutama untuk pergi memancing dengan paman Max. Pada malam harinya, Ben pun menelpon paman Max dan memintanya untuk meyakinkan orang tuanya supaya diberikan izin keluar dengan pamannya tersebut. Akan tetapi paman Max malah mendukung tindakan kedua orang tua Ben. Saat mengerjakan tugasnya, tiba-tiba jam tangan Ben pun bersinar dan menyedot laptop yang ada di depannya. Tentu saja hal itu membuat Ben kebingungan. Beberapa saat kemudian, alien Tetrax pun datang dan mengajak Ben untuk pergi ke kapalnya. Selama perjalanan, Tetrax pun mengatakan maksud kedatangannya bahwa dia mendapatkan pesan bahaya dari Esmet. Akan tetapi Esmet tidak mengatakan apa itu. Oh ya, sekedar kalian tahu, Esmet ini adalah alien Galvan, yaitu sejenis alien kecil pintar yang menciptakan Omnitrix. Sesampainya di kapalnya Tetrax ternyata menyadari bahwa ada yang aneh dengan jamnya Ben sehingga dia bermaksud untuk memeriksanya. Akan tetapi Ben menolak dan malah meninggalkan Tetrax.
Kemudian saat sedang berseluncur di jalan, tiba-tiba jam Omnitrix bersinar, sehingga truk yang datang dari arah berlawanan hampir menabrak Ben. Tapi untungnya Ben tetap selamat. Namun truk tersebut malah mengalami kecelakaan. Kemudian Ben pun mencoba untuk memeriksa keadaan pengemudi dari truk tersebut. Akan tetapi tiba-tiba muncul Webig berwarna biru yang kemudian segera menyerang Ben. Beruntungnya Tetrax pun segera datang dan menyelamatkan Ben. Kemudian Ben pun mencoba berubah menjadi Webig juga. Akan tetapi Omnitrix yang sedang mengalami error tiba-tiba membuatnya malah berubah menjadi Stingfly. Kemudian Tetrax pun menyuruh Ben menyerang tanduk makhluk tersebut karena alien jenis tersebut kelemahannya berada di tanduknya. Akan tetapi saat Ben menyerang tanduk makhluk tersebut, tiba-tiba Ben berubah kembali ke wujud manusianya. Dan kemudian akhirnya dia jatuh di atas kepala alien jahat tersebut. Beruntungnya beberapa saat kemudian, tiba-tiba jam Omnitrix kembali bersinar dan entah kenapa mengakibatkan alien tersebut menghilang. Setelah kejadian tersebut, Ben pun merasa sangat bangga pada dirinya karena dia berhasil mengalahkan alien tersebut. Sementara itu di tempat lain, Paman Max dan Gwen yang ingin memancing tiba-tiba dihubungi oleh ayah Ben yang mengatakan bahwa anaknya tersebut menghilang dan meminta Paman Max untuk mencari Ben. Sekarang kita kembali ke Ben, di mana Ben diajak oleh Tetrax untuk pergi keluar angkasa dengan tujuan untuk mencari Asmet dan juga untuk memperbaiki Omnitrix yang bermasalah. Sebelum pergi, Tetrax sempat menyetel jam Omnitrix dengan alasan untuk keselamatan Ben. Selama perjalanan, tiba-tiba terjadi goncangan terhadap pesawat luar angkasa Tetrax, yang mana akhirnya mengakibatkan Ben terjatuh dari pesawat tersebut. Tapi untungnya sebelum sampai di tanah, tiba-tiba Ben berubah menjadi Diamond Head, sehingga dia pun selamat. Sementara di tempat lain, Paman Max dan Gwen masih sibuk mencari keberadaan Ben, hingga akhirnya mereka sampai di lokasi kecelakaan yang dialami oleh Ben. Setelah melakukan penyelidikan, Gwen pun menyadari bahwa truk yang mengalami kecelakaan tersebut bukanlah truk biasa, namun adalah sebuah pesawat luar angkasa yang sedang menyamar. Beberapa selang waktu kemudian, tiba-tiba pesawat Tetrax pun mendarat di depan mereka, dan kemudian Tetrax keluar dan mengatakan bahwa Ben menghilang selama perjalanannya bersama dirinya. Tetrax pun mengatakan bahwa hingga saat dia bertemu dengan Paman Max, Ben pun masih belum ditemukan. Di sini Paman Max sempat marah karena dia sangat khawatir dengan keadaan cucunya tersebut. Kemudian Tetrax mengatakan kepada Paman Max bahwa Ben akan baik-baik saja karena dia sudah menyetel jam Omnitrix agar tidak kembali ke mode manusianya. Kemudian Gwen memberikan saran kepada mereka berdua untuk menyelidiki pesawat yang menyamar sebagai truk tersebut. Di tempat lain, Ben yang masih dalam wujud Four Arms tiba-tiba diserang oleh seorang alien yang memiliki wujud seperti Upgrade. Selama pertarungan mereka berdua, alien yang mirip Upgrade ini menanyakan tentang alien besar yang sempat menyerang Ben dulu. Beruntunglah saat terpojok, Ben kemudian berubah menjadi Grey Matter sehingga dia bisa menyelinap pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Gwen dan kawan-kawan sedang menyelidiki pesawat tempat Asmut. Tiba-tiba dikagetkan oleh alien Upgrade yang tiba-tiba datang menyerang mereka. Di sini alien tersebut mengatakan tujuannya yaitu mencari alien besar itu untuk membalaskan dendam kematian S. Kemudian saat Paman Ben dan kawan-kawan berhasil membalikkan keadaan sehingga membuat alien Upgrade terpojok, tiba-tiba dia mengaktifkan sistem peledakan diri dari pesawat tersebut sehingga pesawat tersebut pun hancur berkeping-keping. Untunglah Gwen masih sempat mengaktifkan kekuatannya sehingga mereka pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Kemudian dengan kekuatannya pun Gwen berhasil melacak keberadaan Ben. Di lain tempat, Ben yang dalam wujud Grey Matter mencoba untuk masuk ke rumahnya, akan tetapi dia kedapatan oleh kedua orang tuanya yang akhirnya malah mengusirnya karena ketakutan. Hingga pada akhirnya Ben kembali berubah menjadi alien lain yaitu Diamond Head yang akhirnya membuat kedua orang tuanya jatuh pingsan. Kemudian pada akhirnya Paman Max pun berhasil bertemu dengan Ben
Dan saat Tetrax ingin mengembalikan jam Omnitrix seperti semula, tiba-tiba alien upgrade menyerang Ben dan berhasil menangkapnya. Saat sedang berada dalam tangkapan alien upgrade, tiba-tiba jam Omnitrix tersebut pun bercahaya. Hal ini disadari oleh Gwen, sehingga dia dan Tetrax pun segera menghampiri jam tersebut. Dan celakanya mereka bertiga, termasuk upgrade, malah terhisap ke dalam Omnitrix. Saat di dalam Omnitrix, mereka berempat pun terpisah. Dan Ben yang sedang bersama dengan upgrade malah dikejar-kejar oleh alien Stingfly. Untunglah mereka berhasil lolos dari kejaran alien-alien tersebut. Dan celakanya di lain pihak, Gwen dan Tetrax juga mengalami hal yang serupa, di mana mereka dikejar oleh sekumpulan alien Wildmat. Untungnya, dengan kekuatannya, Gwen berhasil menciptakan portal yang mereka pakai untuk lolos dari kejaran para alien tersebut. Di lain pihak, Ben dan alien upgrade yang sedang berdebat tiba-tiba terkejut karena Tetrax dan Gwen tiba-tiba muncul dari atas mereka. Kemudian Gwen pun memberikan penjelasan bahwa mereka semua sedang berada di dalam simulasi yang mirip dengan tempat tinggal Tetrax. Namun tiba-tiba saja upgrade datang dan mencoba menculik Ben. Namun untungnya Gwen berhasil menggagalkannya. Kemudian Ben pun bertanya kepada upgrade ini tentang siapa sebenarnya dirinya. Kemudian dijelaskan oleh si upgrade bahwa dia adalah ayah dari Asmod. Kemudian dijelaskan lagi saat si upgrade ini mengikuti jejak Asmod ke bumi, di situ dia kehilangan jejak, dan informasi terakhir yang dia dapat hanyalah potongan video yang menunjukkan Asmod diinjak oleh alien raksasa tersebut. Kemudian dia lanjut menjelaskan bahwa penyebab jatuhnya kapal Tetrax juga adalah ulah dari si upgrade ini. Dan lanjut upgrade bahwa tujuannya sekarang adalah membalaskan dendam kematian Asmod dengan cara menghabisi alien besar tersebut. Selang beberapa saat, tiba-tiba alien besar tersebut pun muncul dan segera mengamuk di tempat mereka. Gwen pun menyadari bahwa alien raksasa yang pernah menyerang Ben dulu tidaklah menghilang, namun terhisap ke dalam Omnitrix, sama seperti mereka. Kemudian alien upgrade mencoba menyerang alien raksasa tersebut, namun dicegah oleh Gwen. Karena menurut Gwen, upgrade tidak akan bisa menang melawan alien besar tersebut. Akan tetapi saran Gwen tidak dipedulikan oleh upgrade, dan malahan dia menyerang Ben dan Gwen hingga terpental jatuh ke dalam jurang. Di dalam jurang, Gwen pun mulai menyadari bahwa kerusakan Omnitrix disebabkan oleh kekuatannya. Kemudian untuk menebus kesalahannya, Gwen pun membantu Ben keluar dari jurang tersebut dan meminta Ben menyatukan upgrade dan kekuatannya untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Akan tetapi, Ben tidak bisa melakukannya karena dia sudah kehilangan jam tangan Omnitrix-nya. Pada akhirnya, Gwen malahan menembakkan kekuatannya pada alien upgrade biru supaya mereka bisa keluar dari dalam Omnitrix. Dan tanpa disangka-sangka, cara itu pun berhasil. Namun ternyata masalah belum selesai sampai di sana saja. Karena tiba-tiba Omnitrix pun bercahaya dan mengubah kedua orang tua Ben menjadi alien Heatblast dan Wildmat yang serta-merta menyerang mereka semua. Sementara itu, upgrade biru mencoba menyerang alien raksasa sambil membalaskan dendamnya. Kemudian Tetrax menjelaskan bahwa kontaminasi dari jam Omnitrix lah yang membuat kedua orang tua Ben berubah menjadi alien, dan sepertinya hal yang sama juga terjadi dengan Asmod. Kemudian Gwen juga mengatakan kalau mereka tidak bisa mengembalikan Asmod seperti semula, maka penduduk kota juga akan mengalami hal yang sama. Kemudian Tetrax menyuruh Ben untuk menghentikan Asmod, sementara dirinya mencoba melawan kedua orang tua Ben. Kemudian Ben berubah menjadi Webik, yaitu alien yang sama besarnya dengan alien biru raksasa itu. Selama pertarungan Ben dan alien raksasa itu, tiba-tiba upgrade malah menyerang Ben karena mengira dia juga musuhnya. Kemudian Gwen memberitahu kepada upgrade bahwa alien raksasa yang sedang dilawannya adalah Asmod. Kemudian Gwen mencoba berkomunikasi dengan alien raksasa tersebut menggunakan kekuatannya, dan dia menjelaskan kepada Asmod bahwa dia harus memperbaiki jam tangan Omnitrix karena itulah penyebab dari segala masalah ini. Akan tetapi tiba-tiba Asmod malah menangkap
mereka semua dan kemudian menyalurkan kekuatan upgrade ke dalam Omnitrix. Ternyata itulah cara untuk mengembalikan Asmode ke dalam wujud aslinya dan mengembalikan Omnitrix seperti semula. Kemudian ternyata wujud asli dari ayah Asmode ternyata sama dengan Asmode itu sendiri, yaitu alien kecil. Dan kemudian Asmode memberitahu kepada orang tuanya untuk tidak menggunakan lagi armor tersebut, karena itu sangat berbahaya. Sebelum mereka pulang, Ben pun meminta kepada Asmode untuk mengembalikan kedua orang tuanya seperti semula. Bahkan Asmode pun dengan senang hati mau memperbaiki mobil Paman Max yang hancur. Dan kemudian mereka semua pulang. Keesokan harinya saat di sekolah, Ben pun menceritakan apa yang pernah dia alami kemarin sebagai PR yang diberikan oleh gurunya. Dan film pun berakhir. Oke, demikianlah alur cerita film jadul Ben 10 Destroy All Alien. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Dan saya juga ada beberapa video lain di sebelah sini, mungkin kalian bisa tonton ya. Dan sampai jumpa di video-video saya lainnya. Terima kasih.